Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Berjumpa lagi dalam ibadah doa malam secara online. Meskipun secara online, tapi yakin dan percaya kuasa dan hadirat Tuhan pasti selalu memenuhi kita. Sebelum kita memulaikan ibadah kita, mari kita menundukkan kepala kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan atas kasih dan karunia-Mu Tuhan. Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Engkau telah mempersatukan kami ya Tuhan, sehingga kami bisa melaksanakan doa malam meskipun secara online Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu selalu melingkupi kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.
bersyukur Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, kami bersyukur Tuhan. Engkau telah melindungi kami Tuhan. Engkau telah menaungi kami Tuhan. Semusim telah berlalu Tuhan. Engkau selalu beserta dengan kami Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan. Oh, haleluya. Oh, terpujilah namamu Tuhan. Oh, haleluya, 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 haleluya Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Engkau yang layak dipuji Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Oh, oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, terpuji namamu Tuhan. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Oh, oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Ya. Oh, haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya Tuhan. Kami adalah buatan-Mu Tuhan. Kami seperti bejana yang dibentuk oleh-Mu Tuhan. Semua karena kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Ya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu.
pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, kami ingin memuliakan nama-Mu. Oh, haleluya Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan, haleluya. Oh, haleluya. Terpujilah Engkau Yesusku, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, ya, haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya.
menyembah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami sadar Tuhan, kami tidak bisa memiliki semuanya Tuhan, tapi Engkau memberikan apa yang kami perlu Tuhan. Engkau memberikan apa yang kami butuhkan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan, atas segala perlindungan-Mu yang Engkau sediakan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Di masa-masa yang sulit ini Tuhan, Engkau masih menjaga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rancangan-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat melihat atas kenyataan hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu.
Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan, kami telah menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Ya Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan ya Tuhan dapat menjadi berkat bagi kami semua ya Tuhan yang menjadi pendengar ya Tuhan. Peliharalah kami Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya Tuhan, terpujilah Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Shalom, kita bertemu lagi dalam Bible Class kita. Ini tahun yang baru 2021. Kita melanjutkan ya kitab ulangan kita, bagian yang ke-39. Nah, latar belakang kitab ini kita belajar lagi mengingat kembali dari kitab Kejadian. Bangsa ini telah dipilih oleh Tuhan. Kitab Keluaran ditebus dari Mesir dengan kemah tabernakel yang lengkap. Kitab Imamat diinstruksikan dalam waktu 1 bulan untuk hidup dalam kesucian. Dan kitab Bilangan, bangsa ini dipersiapkan untuk menduduki, memiliki tanah perjanjian setelah melewati 40 tahun di padang gurun. Jadi Musa akan meninggal sebelum orang Israel masuk ke tanah perjanjian di tanah Moab. Dan kitab Ulangan ini pendengar aslinya adalah generasi baru yang di perbatasan Moab mau menyeberang sungai Yordan menduduki tanah perjanjian, mendengar 4 khotbah Musa ini. Kata kunci kitab Ulangan adalah renewal, pembaharuan. Pembaharuan apa? Pembaharuan perjanjian Musa, perjanjian Taurat, perjanjian Sinai, perjanjian Tuhan. Ayat kunci kitab Ulangan dari pasal 6 ayat 4 sampai 5. Dengarlah ya orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, Ulangan adalah pembaharuan perjanjian Musa. Walk Through the Bible mengatakan ini adalah duet Run on Me. Nah, kita masih di Ulangan pasal yang kelima tentang eksposisi 10 titah. Hari ini sudah titah yang terakhir. Jadi tahun lalu kita sudah menyelesaikan titah 1 sampai ke 9. Dan minggu ini kita belajar titah yang ke-10. Mari kita baca sama-sama kitab Ulangan pasal 5 ayat 21. 2, 3. Jangan mengingini istri sesamamu. Dan jangan menghasratkan rumahnya atau ladangnya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nah, kalau kita lihat 10 hukum Tuhan ini, ingat ya, ini hukum yang pertama Keluaran pasal 20 ayat ke-17 dan Ulangan pasal 5 ayat 21 membicarakan tentang hukum yang kedua. Lihat kata-katanya ya. Ulangan, jangan mengingini istri sesamamu, rumahnya, ladangnya, hambanya laki-laki, hambanya perempuan, lembunya, keledai atau apapun. Nah, kitab Keluaran memulai dengan jangan mengingini rumah. Nah, kitab Keluaran itu mereka sedang masih dalam perjalanan. Tapi Bilangan mereka sudah mau masuk. Tapi idenya sama, hukum pertama, hukum kedua sama. Nah, itu diulang-ulangi dalam kitab perjanjian baru, intinya adalah ketamakan. Walaupun hartanya berlimpah-limpah, tapi orang masih, kalau orang tamak, dia masih mengingini lagi seperti itu. Oke. Kita masih tetap penjelasan teologis dan langsung penerapan ya. Jangan mengingini milik sesamamu. Nah, subjek utama dari pesan titah yang ke-10 ini adalah mengingini. Nah, dalam permukaan mengingini itu tidak terkait dengan tujuan. Oh, kan masih mengingini, belum mengambil, merampas. Tapi ingat ya, walaupun kita mengingini, menghasratkan sesuatu, itu berkaitan dengan tujuan apa? Apapun yang kita ingini itu tujuan dari goal kita. Jadi masalahnya kalau kita mengingini hal yang salah,
tentunya tujuan kita, goal kita, sasaran kita salah. Nah, kalau sudah salah, maka kita korbankan semuanya, hal yang paling berharga dikorbankan, dan akhirnya itu kehilangan kita karena kita ingin meraih apa yang kita inginin, tapi semuanya hilang. Jadi di titik ke-10 ini kita belajar banyak tentang mengingini. Nah, ada karakter ya, karakteristiknya gimana sih mengingini sesama, milik sesama itu. Nah, yang pertama, coba pahami ya, ketika kita mulai belajar firman Tuhan, Alkitab, kita mulai belajar bahwa, wow, ternyata keinginan itu, ada yang keinginan yang dilarang Tuhan. Nah, dalam titik ke-10 ini, nah, dalam bagian lain Alkitab kita itu punya karakteristik tertentu. Yang pertama apa? Ingat ya, mengingini atau hasrat atau kita pakai istilah ngidam, itu pun adalah keinginan. Nah, kenapa? Poinnya sederhana, itu masalah hati. Itu yang menentukan sikap kita, itu yang menentukan emosional kita. Ingat ya, yang sangat unik sekali adalah kalau kita mengingini milik sesama, ini dosa yang unik dari antara dosa-dosa yang dikutuk di titah-titah ini. Ini lucu ya, unik ya. Kenapa? Karena dosa yang lain itu melakukan perbuatan. Nah, dosa yang ini unik karena ini bicara keinginan, belum terjadi. Nah, ingat ya, seperti saya katakan tadi tuh, jangan membunuh, tindakan. Jangan berzina, tindakan. Jangan mencuri, tindakan. Jangan mengucapkan saksi dusta, tindakan. Pelanggaran itu bisa diadili, dinyatakan bersalah karena publik melihat. Ini tindakan. Tapi kalau mengingini milik sesama, tidak bisa dilihat. Poinnya ingat ya, saya balik lagi yang tadi tuh. Hasrat, keinginan, itu sesuatu yang di dalam hati kita, sikap kita, motivasi kita. Masyarakat, orang luar tidak bisa menilai, tidak bisa mengadili, tidak bisa menghukum. Bagaimana kita menghukum perasaan orang lain? Kan susah kan? Nah, makanya perintah terakhir titik ke-10 ini, jangan mengingini milik sesamamu, itu adalah perasaan, keinginan, hasrat, ngidam yang terlarang. Sama nilainya firman Tuhan melarang dengan tindakan mencuri, berzina, berbohong, mengucap saksi dusta. Hasrat, keinginan dengan perbuatan sama bagi Tuhan, dilarang. Nah, yang kedua, mengingini itu adalah keinginan yang begitu kuat sekali. Ingat ya, kenapa? Ingat ya, kalau kita mengingini milik sesama, itu keinginan, hasrat, ngidam kita dalam hati, motivasi yang begitu kuat. Sehingga kita kepingin bagaimana caranya saya bisa dapat itu. Bahkan kadang-kadang melakukan dengan kejahatan, umumnya dengan kejahatan. Ingat ya, karena Alkitab mengatakan mengingini milik sesama itu keinginan yang burnout, menghanguskan kita. Menghanguskan pelaku. Kita kepikiran terus, gak seperti itu. Lihat ya bukti Alkitab. Amsal 21 ayat 26a. Keinginan bernafsu sepanjang hari. Wow. Kepikiran terus. Menghanguskan terus. Keinginan itu sangat kompetitif dalam hati kita. Amsal 21 ayat 26a versi bahasa Indonesia masa kini ya. Sepanjang hari orang yang mengingini itu, kita yang mengingini gitu, sepanjang hari kita memikirkan tentang apa yang terus kita inginkan. Menghanguskan, kepikiran terus. Makanya mengingini milik sesama itu adalah sikap yang jahat sekali kata firman Tuhan. Yang kemungkinannya mengarah kepada perbuatan jahat. Ingat tak yang kemarin kita bahas tentang Nabal, tentang seorang raja Ahab yang mengingini kebun anggur Nabot.
berakhir kepada kejahatan seperti itu. Nah, mengingini adalah semacam konspirasi kita, keinginan kita, emosi kita, dan jangan lupa nanti iblis bekerja ngipas-ngipasin untuk berbuat jahat. Yang ketiga, karakteristik yang ketiga, nah keinginan itu dikutuk. Karena titik ke-10 ini bicara soal ketamakan ya. Saya katakan tadi kan, ingat bagian yang tadi itu PL dan PB ya. Nah, keinginan untuk memiliki sesuatu yang tidak dimiliki. Karena kenapa? Yang dimiliki dia rasa nggak cukup. Menginginkan lembu sesama, padahal dia punya lembu. Menginginkan tanah milik sesama, padahal dia punya tanah. Menginginkan istri sesama, suami sesama, padahal dia sudah punya. Nggak puas. Dia nggak puas seberapapun yang dia miliki, nggak peduli seberapa banyak itu. Ingat Habakuk berkata begini. Versi firman Allah yang hidup ya, Habakuk 2 ayat yang kelima. Ayo kita baca 2, 3. Dalam ketamakannya mereka telah mengumpulkan banyak. Tetapi juga seperti maut dan neraka, mereka tidak pernah puas. Yang kita inginkan tidak pernah memuaskan kita. Nah, pengkhotbah itu menjelaskan ini kesia-siaan. Kalau kita sudah tidak pernah puas dengan apa yang kita miliki. Makanya kenapa Alkitab mengajarkan kita selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Kita lihat pengkhotbah ya. Pengkhotbah 4 ayat 7 dan 8a, versi bahasa Indonesia sehari-hari itu bahasa BIMK. Masih ada lagi yang sia-sia dalam hidup ini. Ada orang hidup sebatang kara sendiri, tanpa anak, tanpa istri, tanpa saudara. Meskipun begitu, ia bekerja terus, bekerja keras. Kenapa? 8b. Hatinya tidak pernah puas dengan hartanya. Kurang. Ditanya, untuk siapa ia memeras keringat dan menolak segala kesenangan? Buat apa cari banyak? Ini sia-sia. Ini cara hidup yang sengsara. Ingat ya, sengsaranya orang yang gila kerja, gila harta. Tidak ada penghiburan, tidak ada istirahat, tidak ada manfaat, tidak punya teman. Orang tamak, orang gila kerja, orang kesepian. Karakteristik yang keempat, mengingini milik sesama adalah keinginan yang pasti. Ingat ya, pasti tidak akan bisa dimiliki karena itu dilarang firman Tuhan. Kecuali dia melakukannya dengan kejahatan, merampas. Asumsinya kenapa? Gini ya, hasrat atau keinginan yang dilarang firman Tuhan itu milik orang lain dan tidak bisa diperoleh. Dalam masa perjanjian lama ya, ingat ya, tidak mungkin misalnya si A itu berutang budi sama kita, lalu kita minta tanahnya. Tidak bisa, tanah milik pusaka tidak bisa beralih. Istrinya, tidak bisa. Budaknya, hewannya, tidak bisa. Ingat ya, warisan tanah ini pembagian 12 suku, daerah. Itu tidak boleh pindah tangan. Kalaupun terjual karena kemiskinan, karena hutang, nanti di tahun ke-7 dikembalikan. Tahun Yobel harus kembali. Ini ketetapan Tuhan. Ada istilah ya, ada istilah sekarang binor. Tahu enggak binor? Akronimnya bini orang. Minta bini orang, suami orang. Yang kelima, mengingini milik sesama itu keinginan yang sengaja, yang disadari dan itu tanggung jawab. Lihat ya, orang lain tidak tahu pikiran kita. Orang lain tidak tahu passion kita, hasrat kita. Tidak tahu keinginan dosa itu dilarang dan orang lain tidak lihat, tidak bisa lihat karena ini bukan perbuatan. Dan itu tanggung jawab pribadi kita. Akibatnya masing-masing orang yang punya keinginan yang seperti ini, Allah minta pertanggungjawaban. Kenapa? Ini dosa pribadi, harus ditanganin seperti itu, harus dibereskan. Ingat, kenapa? Allah itu maha tahu. Dia tahu pikiran kita, pertimbangan kita, yang terdalam dalam hati kita. Ingat ya, firman Allah bagian pedang bermata dua.
yang bisa membelah dan tahu semuanya. Makanya Tuhan Yesus minta kita pertanggungjawaban. Apa yang kita tentukan dalam hati, dalam pikiran, wow. Karakteristik yang keenam, mengingini milik sesama itu dilarang firman Tuhan, karena itu keinginan yang begitu jelas. Harus dibedakan dari namanya nafsu. Nah, nafsu itu keinginan yang umum ya. Nah, keserakahan adalah nafsu akan uang dan harta benda. Nah, mengingini itu keinginan yang spesifik, lebih fokus. Ingin tanah, ingin suami, ingin istri, ingin hamba, ingin milik orang lain, itu tertentu. Nah, keserakahan itu mengingini harta benda, mengidam-idamkan mobil orang tetangga, rumah tetangga, istri tetangga yang seperti itu. Makanya spesifik. Ingat ya, mengingini itu nafsu yang didefinisikan dengan spesifik, khusus, baik fokusnya. Ulangan pasal 5. Jangan mengingini istri, suami, hasrat rumahnya, ladangnya, hambanya laki, perempuan, lembunya, keledai, atau apapun. Karakteristik yang ketujuh, mengingini sesama, milik sesama itu keinginan yang egois, yang rela mendapatkan keuntungan dengan cara mengorbankan orang lain. Ingat ya, ketika kita mengingini milik sesama, ini ketamakan yang dikutuk karena kita mementingkan diri sendiri. Amsal menjelaskan dengan terperinci ya, kelicikan dan keegoisan orang jahat. Kenapa? Lihat, balik lagi nomor 7 ya. Lihat di sini. Mengingini milik sesama itu keinginannya egois, rela mengorbankan orang lain. Nah, Amsal katakan seperti apa? Jangan berpayah-payah. Versi firman Allah hidup ya. Amsal 23 ayat 4 sampai 8. Jangan berpayah-payah mencari kekayaan. Mengapa buang-buang waktu? Karena kekayaan itu seperti punya sayap, hilang. Keinginannya egois, mengorbankan orang lain. Jangan bergaul sama orang jahat, dimulai. Jangan mengharapkan jasa pemberian mereka. Karena kebaikan hati mereka itu tipu daya. Mereka pakai engkau sebagai alat. Dikasih sesuatu, ini contoh makanan ya. Dikasih barang, dikasih uang. Tapi itu engkau akan muntahkan karena mereka ingin tanahmu, ingin istrimu, ingin suamimu, ingin sesuatu yang kau miliki. Baik. Yang ke-8, karakteristik yang ke-8, mengingini milik sesama itu keinginan yang licik dan kompleks dan rumit, dan seringkali itu tersembunyi dengan baik di dalam hati. Yeremia 17 ayat 9 versi firman Allah yang hidup. Hati manusia lebih licik dari segala sesuatu, jahatnya tidak kepalang. Siapa yang dapat memahaminya? Cuman Tuhan dan dirinya sendiri. Pintar menyembunyikan. Mengingini milik sesama itu masalah hati, dan dalam dirinya ada tipu daya, penyangkalan, enggak terselubung dengan baik. Yang ke-9, mengingini milik sesama itu merugikan, keinginan yang merugikan dan merusak. Ya, salah satu alasan kenapa mengingini milik sesama itu dikutuk Tuhan, karena efeknya terus-menerus merugikan. Ingat ya, ada beberapa dimensi tentang dampak merusak. Lihat ya, dimensi apa saja. Saya kasih gambar seperti ini ya. Merusak apa? Pertama, menghalangi kemurahan hati Allah yang dituntut. Coba ya, lihat ayat ini. Ulangan 13 ayat 37 versi firman Allah yang hidup. Apabila kamu sudah sampai di negeri yang diberikan Tuhan. Ingat ya, para pendengarnya mau masuk. Lalu di salah satu kota ada satu sebangsamu yang sedang kekurangan. Kalau engkau mementingkan diri sendiri, kau gak mau bantu. Ayat 9. Sebaliknya engkau harus bermurah hati. Baik lagi di sini.
Kalau kita mengingini milik sesama, kita akan jadi tamak. Tidak mau bantu. Kemurahan hati yang Allah tuntut. Ulangan 13 ayat 8. Jangan menolak memberi pinjaman kepadanya atau alasan, waduh ntar lagi tahun ke-7 sudah dekat. Jangan biarkan pikiran sejahat itu masuk dalam hatimu. Kalau kamu tidak mau meminjamkan, orang itu akan berseru kepada Tuhan, lalu mengadukan kamu dinyatakan bersalah sama Tuhan. Ayat 10. Berilah kepadanya dengan senang hati, dengan murah hati, dengan rela. Maka Tuhan akan memberkati engkau. Amin. Oke, jadi ingat ya, ketamakan itu menghalangi kemurahan hati yang Allah tuntut dari umatnya. Itu yang pertama tadi tuh. Ingat ya, orang tamak itu menginginkan lebih. Makanya dia cenderung tidak akan berikan apa yang dia sudah miliki. Kalau aku kasih, berarti kamu berkurang dong. Itu orang tamak. Alkitab kan ngajari beda kan. Ada orang yang menyebar harta tapi bertambah kaya. Itu aturan firman Tuhan. Next. Jadi ketamakan itu musuh nomor 1 dari kemurahan hati. Ya, orang tamak berpikir pasti, aduh, nggak mau. Lain orang murah hati, kasih. Karena orang tamak berpikir kalau aku kasih aku kehilangan semuanya. Ketamakan menganggap kedermawanan itu ancaman. Ya. Saya mau cari sesuatu, saya mau meraih sana, kalau diambil lagi berarti kurang. Yang kedua, dampaknya apa lagi? Ketamakan itu merusak dan berbahaya dan seringkali menjadi motif pelanggaran. Misalnya gini ya, kalau orang kepingin lembu sesamanya, dia curi lembu sesamanya. Kalau dia mengingini istri sesama, suami sesama, maka jadi pelakor. Meskipun mengingini tidak mengarah kepada dosa, tapi dosa yang paling sering dimulai dari mana? Menginginin. Makanya Alkitab jelas, keinginan itu sumber dari banyak dosa dan kejahatan. Lihat contohnya ya, ceritanya Akan. Saya lihat di sini, saya ingin sekali. Padahal Tuhan berkata, ini harus dihancurkan. Mika pasal 2 ayat 1 dan 2. Karena kamu mengingini sebidang tanah atau rumah seseorang, walaupun itu milik pusakanya, kamu merampas dengan tipuan, ancaman dan kekerasan. Markus 7, ini perjanjian baru ya. Kata Tuhan Yesus, kita baca 2-3. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan. Sebab dari dalam, dari hati seseorang timbul segala pikiran jahat. Apa? Percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul di dalam hati kita, pikiran kita. Dan itu menajiskan orang. Ingat ya, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Saya kasih ilustrasi buah apel. Apabila keinginan itu telah dibuai, bunga dibuai, ia melahirkan dosa. Bunga mulai tumbuh jadi bakal buah. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Dari mana hukuman maut? Dari keinginan. Wow. Dampak merusak yang berikutnya, yang ketiga. Ketamakan seseorang itu merusak diri sendiri. Lihat ya. Harapan orang baik
menjadikan dia bahagia. Tapi harapan, keinginan orang jahat kosong. Kosong belaka. Orang jujur dilepaskan dari kebenaran. Tapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya, keinginannya, hasratnya. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan pengharapan orang jahat sia-sia. Orang kikir tergesa-gesa kejar harta, dan dia tidak mengetahui akan mengalami kekurangan. Coba tangkap ini ya, bagian-bagian terakhir. Hubungan erat titah pertama, ingat ya, titah pertama jangan ada ilah lain. Nah sekarang titah yang terakhir, titah ke-10, jangan mengingini milik sesamamu. Ada hubungannya? Ada dong. Titah ke-10 dimulai dengan larangan penyembahan berhala, titah pertama ya. Diakhiri titah ke-10 dengan ketamakan yang disamakan juga dengan penyembahan berhala. Jadi titah pertama sampai titah ke-10 itu lingkaran penuh. Dimulai dari larangan penyembahan berhala, diakhiri dengan ketamakan penyembahan berhala. Kenapa orang tamak itu penyembah berhala? Kenapa? Karena Alkitab mengatakannya. Karena ingatlah ini baik-baik, 1 Korintus 5 ayat yang ke-5. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, orang tamak, yang artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan kerajaan Allah. Yang terakhir, jadi pelanggaran titah ke-10 ini adalah mereka yang punya keinginan kuat untuk mendapatkan lebih, untuk memiliki lebih banyak uang, harta, bahkan mengingini milik orang lain untuk dirinya sendiri, karena mereka lebih cinta, lebih percaya kekayaan daripada percaya Yesus. Itu sama dengan membuang Yesus ke dalam sampah. Itu sama saja meninggalkan Yesus lalu mulai menyembah berhala. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini kami boleh belajar sampai titik ke-10. Kiranya Engkau boleh menolong kami semuanya bisa melihat walaupun keinginan itu kayaknya biasa, tapi ada keinginan yang kami lihat dari Alkitab, itu adalah dosa yang tersembunyi dalam hati kami. Orang lain tidak bisa melihat, tapi Engkau bisa melihat. Terima kasih, kami boleh tertusuk, kami boleh tertemplak, kami boleh dikoreksi firman-Mu, supaya kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang sudah belajar, berkati kami semuanya, biarlah kasih dan kemurahan boleh ada dalam kehidupan kami. Mari kita buka tangan kita, terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Dan kiranya berkat dari Allah Bapa dan Allah Anak dan Allah Roh Kudus, berkat rohani jasmani melimpah dalam kehidupan saudara mulai ini sampai selama-lamanya. Terima berkat melimpah dalam kesehatan kita, dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Jangan lupa berikan persembahan untuk Jumat kita. Tuhan Yesus berkati.